Tahukah kalian jika lebih dari 2,4 miliar dari total penduduk bumi adalah warga dari negara-negara anggota Persemakmuran Kerajaan Inggris? Jika dijadikan sebagai satu kesatuan negara, maka ini akan menjadikan Kerajaan Inggris sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia jauh mengalahkan Cina. Lalu, apakah negara persemakmuran itu? Dan negara mana saja yang termasuk dalam negara persemakmuran? Berikut adalah sedikit pembahasan tentang berbagai pertanyaan tersebut. Semoga bisa menambah sedikit pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Negara Persemakmuran atau The Commonwealth of Nations adalah sebuah asosiasi politik secara sukarela dari negara-negara anggota yang saat ini tercatat sebanyak 53 negara, yang sebagian besar merupakan mantan wilayah dari Kerajaan Inggris atau bekas dari wilayah jajahan Inggris. Dalam sejarahnya, awal mula dari Persemakmuran Inggris bangsa-bangsa dimulai pada tahun 1867 ketika Konfederasi Kanada meminta memerdekakan diri dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama sesuai dengan proposal yang sebelumnya pernah diajukan oleh Provinsi Kanada. Lalu pada tahun 1884, ketika Lord Rosebery berkunjung ke Australia menggambarkan kerajaan Inggris yang berubah karena beberapa koloninya menjadi lebih mandiri sebagai persemakmuran bangsa-bangsa. Pada tahun 1887, konferensi para Perdana Menteri Inggris dan kolonial pertama kali diadakan dan terjadi secara berkala yang kemudian mengarah ke penciptaan konferensi imperial pada tahun 1911. Dalam deklarasi Balfour pada konferensi imperial pada tahun 1926, Inggris dan dominasinya sepakat bahwa mereka berstatus sama sekali tidak menundukkan satu sama lain dalam segala aspek urusan domestik dan eksternal mereka, meskipun disatukan oleh kesetiaan bersama kepada mahkota dan secara bebas diasosiasikan sebagai anggota Persemakmuran Inggris bangsa-bangsa. Dan kemudian diformalkan oleh Britania Raya melalui Statuta Westminster pada tahun 1931. Persemakmuran bangsa-bangsa saat ini secara resmi dibentuk oleh Deklarasi London pada tahun 1949 yang memodernisasi komunitas dan menetapkan negara-negara anggota dengan bebas dan setara. Deklarasi London adalah sebuah deklarasi yang dikeluarkan oleh Konferensi Perdana Menteri Commonwealth pada tahun 1949 yang dilatar belakangi oleh isu keanggotaan India dalam Persemakmuran bangsa-bangsa setelah transisi ke sebuah konstitusi republik. Diterbitkan pada tanggal 28 April tahun 1949 yang menandai kelahiran dari Persemakmuran modern. Pada deklarasi ini mempunyai dua ketentuan utama yang memungkinkan Persemakmuran untuk mengakui dan mempertahankan keanggotaan yang bukan dominion, termasuk republik serta monarki asli, dan itu merubah nama dari Persemakmuran Inggris menjadi Persemakmuran bangsa-bangsa. Dalam deklarasi tersebut, para pemimpin Persemakmuran mengakui Raja George VI atau Raja Inggris sebagai kepala Persemakmuran. Berikut struktur dalam Persemakmuran. Kepala Persemakmuran. Sesuai dengan Deklarasi London, Ratu Elizabeth II adalah Kepala Persemakmuran, gelar yang menurut hukum merupakan gelar Kerajaan Elizabeth di masing-masing wilayah Persemakmuran. Rapat Kepala Pemerintahan Persemakmuran. Commonwealth Head of Government Meeting atau CHOGM adalah forum pengambilan keputusan utama dalam organisasi tersebut. Forum ini dilaksanakan rutin setiap 2 tahun sekali yang dihadiri oleh kepala pemerintahan dari negara-negara anggota Persemakmuran dan bertujuan untuk membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama. Sekretariat Persemakmuran. Didirikan pada tahun 1965, Sekretariat Persemakmuran merupakan badan yang memfasilitasi dan kerjasama antar pemerintah negara anggota Persemakmuran. Badan ini bertanggung jawab kepada pemerintah negara anggota secara kolektif. Sekretariat juga bertugas menyelenggarakan KTT Persemakmuran, pertemuan para menteri, pertemuan konsultatif dan diskusi teknis, membantu pengembangan kebijakan dan memberikan saran kebijakan. Selain itu juga memfasilitasi komunikasi multilateral antar pemerintah anggota. Badan ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Persemakmuran yang dipilih oleh Kepala Pemerintahan Persemakmuran untuk jangka waktu 2 tahun. Kewarganegaraan Persemakmuran dan Komisaris Tinggi.
Warga negara persemakmuran adalah warga negara nasional atau salah satu dari negara anggota persemakmuran. Di beberapa negara anggota persemakmuran, warga negara dari negara-negara anggota lainnya bisa mendapatkan beberapa hak istimewa yang statusnya bisa berbeda-beda dengan negara anggota lainnya. Komisaris tinggi adalah seorang diplomat senior yang bertanggung jawab atas misi diplomatik dari satu pemerintah persemakmuran ke pemerintah persemakmuran lainnya. Misi diplomatik umumnya disebut komisi tinggi. Anggota-anggota negara persemakmuran saat ini antara lain adalah negara Antigua dan Barbuda, Australia, Bahama, Bangladesh, Barbados, Belize, Botswana, Brunei Darussalam, Kamerun, Kanada, Siprus, Dominika, Eswatini, Fiji, Ghana, Grenada, Guyana, India, Jamaika, Kenya, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malaysia, Maladewa, Malta, Mauritius, Namibia, Samoa, Tonga, Mozambik, Nauru, Selandia Baru, Nigeria, Pakistan, Papua Nugini, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Seychelles, Sierra Leone, Singapura, Pulau Solomon, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tanzania, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uganda, Britania Raya, Vanuatu, dan Zambia. Itulah sedikit informasi tentang negara persemakmuran, sebuah asosiasi dari negara-negara yang sebagian besar bekas dari wilayah kolonial Inggris, yang kemudian dengan sukarela membentuk sebuah persatuan, karena didasari oleh tujuan yang sama, yaitu untuk saling mendukung satu sama lain. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.